Halo, assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, ulasannya lumayan telat hadir nih. Di video kali ini, AA mau bahas Redmi 10C atau 10C. Sebelum masuk ke cerita pengalaman memakainya, ada beberapa fakta menarik yang perlu di-highlight tentang smartphone ini. Pertama, dia adalah smartphone dengan Snapdragon 680 paling murah. Rp1.899.000 udah dapat prosesor Qualcomm yang hemat daya banget ini. Kedua, harga termurah itu buat varian 64GB ya. Kamu perlu tambah 200.000 lagi buat dapetin storage 128GB. Semuanya RAM-nya 4GB. Ketiga, dibanding pendahulunya, Redmi 9C sekarang harganya lebih mahal 200.000 ya. Lucunya, Redmi 9C ini belum discontinue, malah sempat rilis varian warna baru sesaat sebelum Redmi 10C resmi di Indonesia. Keempat, Snapdragon 680 jelas bukan prosesor gaming ya. Meski penamaannya dekat-dekat dengan 690 yang sudah 5G, tapi dari skor benchmark saja terpaut cukup jauh. Nah, hal ini akan jadi pembuka bahasan kita nih. Karena bahkan hasil benchmark di Redmi 10C ini, tepatnya di Antutu, skornya lebih rendah dari ponsel dengan Snapdragon 680 yang lainnya yang sudah saya coba. Contoh nih ya, di Realme 9 4G dengan RAM 8GB, skornya menembus 285 ribuan. Galaxy A23 dan Vivo Y21T dengan RAM 6GB itu skornya sekitar 270 ribuan. Terus kenapa ya Redmi 10C saya skornya cuma 155 ribuan aja? Apa yang salah? Apakah karena RAM-nya hanya 4GB saja? Betul, skor Antutu memang bukan segalanya, tapi nyatanya dalam pemakaian pun performanya cukup terwakili oleh skornya tadi. Terlebih dengan layar yang hanya HD+, seharusnya beban kinerja CPU-nya maupun GPU-nya jadi lebih ringan, bukan? Tadinya saya menerka dari tipe storage yang digunakan, namun spek teknis menyebutkan kalau Redmi 10C ini sudah pakai UFS 2.2. Sungguh menyisakan tanda tanya besar kenapa ponsel ini memble di saat benchmark. Ya, cukup disayangkan memang karena dari segi looks dan build saya suka nih HP ini, suka banget. Profilnya slim dengan back cover yang masih curvy membuatnya sangat nyaman dipegang. Finishing back covernya juga keren dan kesan solid sangat terasa buat ukuran HP yang bandrolnya maksimal 2 juta ini. Betul, desainnya sendiri masih mirip dengan Redmi 9C termasuk pattern di back covernya. Yang berbeda adalah area kamera bump yang diperluas hingga ke fingerprint scannernya. Kamera belakangnya sendiri ada 2 dan masuk ke dalam layout persegi 2x2 ya. 2 lingkaran lain diisi oleh LED flash dan juga tulisan AI. Sebentar. Layout begini kok kayak kenal ya? Layout yang dulu kayaknya dapat sentilan dari sebagian besar netizen yang nonton videonya. Ya sama-sama tahu lah ya kita ya handphone apa yang pakai layout seperti ini. Overall, desain masih oke meski masih mirip produk tahun lalu, namun build dan feels-nya terasa istimewa. Menggunakannya tanpa casing terasa nyaman sekali. Yang berbeda ada pada letak jack audio 3,5 mm yang ada di atas sendiri. Ya, di Redmi 10C tidak ada secondary microphone pun tidak ada stereo loudspeaker. Layarnya sendiri terbilang luas dengan bentang diagonal sepanjang 6,71 inci dan juga panelnya IPS. Penempatan kamera depan masih dalam sebuah drop notch berbentuk huruf V yang buat level harganya nggak masalah lah ya. Anyway, saya menilai kamera 50MP milik Redmi 10C hasilnya cukup memuaskan untuk berfoto-foto. Untuk level harganya sih ini oke banget, meski memang tidak ada lensa ultrawide dan juga yang lainnya. Hasil fotonya terbilang nggak neko-neko, tajam dan juga usable banget. PR-nya paling sedikit saja di bagian dynamic range ya, yang mana buat level harganya sekali lagi masih wajar. Selfie sedikit pucat tapi masih oke. Yang saya rasakan justru audio di perekaman video sekarang udah bagus. Stabilisasi videonya ya sewajarnya minim lah ya. Namun yang jadi kendala justru di perekaman video dengan kamera depan yang terasa patah-patah, tidak smooth seperti ini. Kamera depan ada backlight. Ya, pelan-pelan mulai menyesuaikan metering-nya. Tapi masih lumayan ini ya. Dynamic range-nya lumayan kepayahan kalau ada backlight. Silau. Ini golden hour sebetulnya, mataharinya miring. Saya ngelihatnya di layar rada patah-patah perekaman video kamera depan. Tapi semoga nanti pas hasilnya nggak sepatah-patah di layar ya.
Perekaman dengan kamera belakang Redmi 9C. Sambil jalan dipegang dua tangan. Kemana tuh? Kendang deh, yang besar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Saya rasa highlight atau nilai jual smartphone ini tetap di baterai awet dan build kokoh serta profil yang slim. Nggak mungkin di softwarenya lah ya. Meski digadang-gadang sebagai satu-satunya smartphone yang bisa mengusung Snapdragon 680 di bawah 2 juta, nyatanya performanya tak seperti apa yang seharusnya. Jadi kalau cari HP kokoh di bawah 2 juta dengan baterai awet, Redmi 10C mungkin bisa dipertimbangkan. Dalam pemakaian yang nyaris tanpa Wi-Fi, Redmi 10C bisa bertahan hampir 33 jam dengan screen on time 4 jam 16 menit. Dengan Wi-Fi dan sangat jarang digunakan, malah bisa tembus 57 jam alias 2 hari 2 malam lebih 9 jam dengan screen on time hanya 1 jam 53 menit. Artinya sangat cocok nih kalau dijadikan tandem buat ponsel utamamu saat ini. Terlebih Redmi 10C sudah menggunakan Type-C ya buat chargingnya. Jadi bisa pakai kabel yang sama dengan Android flagship yang jadi pegangan utama kamu. Buat pemakaian ringan masih oke, namun lebih dari itu mungkin sangat perlu dipertimbangkan untuk tambah anggaran dan melirik Redmi Note 11 saja. Ya, setelah mencoba Redmi 10C ini, saya bisa bilang Redmi Note 11 posisinya aman nih. Meski menggunakan SoC yang sama di harga yang lebih mahal, saya rasa tidak akan terganggu oleh positioning dari Redmi 10C ini. Bahas apa lagi ya? MIUI kayaknya udah sering dibahas ya, kelebihan dan kekurangannya. Segitu aja dulu kali ya guys, saya bingung soalnya. Sama bingungnya seperti saat harus memilih apakah ponsel ini harus di-keep buat dijadikan cadangan atau langsung saja pajang di lapak second-hand saya. Gimana menurut kamu? Boleh bantu saya di komen ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.